Jadi malam ini kita akan mencoba mereview atau mengulas tentang mata kuliah landasan pendidikan, karena minggu depan ini kita akan bertemu dengan ujian tengah semester pada semester ganjil atau semester 1 ini. Oke, teman-teman semua sudah memahami, hopefully ya, saya harapkan sudah memahami secara tekstual dan kontekstual arti daripada landasan pendidikan secara terminologi dan juga secara kontekstual juga ya. Jadi tidak hanya secara tekstual saja. Saya review ulang lagi bahwa landasan pendidikan itu sebagai fondasi atau sebagai prinsip utama dalam konteks pendidikan, di mana pendidikan harus memiliki landasan-landasan yang memang menjadi asas ataupun menjadi fondasi bagi keberlangsungan pembelajaran, bagi keberlangsungan kurikulum, bagi keberlangsungan lingkungan pendidikan dan yang lainnya. Itu merupakan arti atau terminologi daripada landasan pendidikan. Nah, kemarin kita pernah bahas landasan pendidikan itu ada beberapa, ada yang filosofis, ada yang psikologis, kemudian ada yang landasan kultural dan yang lainnya. Nah, pada semester ini kita menitik beratkan atau menitik fokuskan kepada landasan filosofis pendidikan. Argumentasinya atau alasannya adalah teman-teman di semester 1 ini didoktrin dulu dalam tanda kutip untuk mengetahui secara teoritis bagaimana pendidikan secara filsafat atau secara mendasar. Nah, saya mau mereview teman-teman bahwa kemampuan akhir ataupun indikator teman-teman mempelajari mata kuliah hari ini adalah pertama, teman-teman memahami teks dan konteks tentang landasan filosofis secara material. Nah, kalau waktu 2 minggu lalu kita membahas bahwa landasan filosofis material ini biasanya ada dalam landasan realisme, ya, bahwa seluruh material-material itu ada pada landasan realisme. Kemudian yang kedua adalah ketetapan dalam menjelaskan landasan filosofis konseptual. Nah, konseptual di sini ada dua, ada yang realisme, kemudian ada yang idealisme, yang kedua adalah pragmatisme. Artinya ketiga jenis landasan pendidikan itu atau landasan filosofis itu, filosofi pendidikan itu menjadi indikator utama teman-teman memahami dalam mata kuliah hari ini. So, selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan itu seperti apa. Saya mau mereview lagi bahwa pengertian daripada landasan filosofis pendidikan itu adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Jadi pada intinya adalah filsafat dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, bahwa filsafat itu kan banyak yang memberikan terminologi ataupun pengertian bahwa filsafat itu adalah seperangkat pola pikir ataupun hasil daripada pola pikir seorang filsuf untuk memahami arti daripada kehidupan, untuk memahami apa arti daripada pendidikan, kalau filsafat pendidikan, untuk memahami apa pengertian dan hakikat ekonomi, kalau misalnya filsafat ekonomi. Nah, artinya filsafat itu mencari hal ataupun memahami hal dengan mendasar atau fundamental, dan juga pendidikan itu tidak bisa dipisahkan karena pendidikan juga sangat membutuhkan yang namanya filsafat. Jadi landasan filosofis pendidikan tadi bisa kita artikan bahwa seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat, tapi untuk menahkodai gitu ya, arti daripada pendidikan itu seperti apa. Jadi pendidikan secara filsafat itu seperti apa, apakah kurikulumnya secara mendasar itu seperti apa, pembelajaran secara mendasar itu seperti apa, dan yang lainnya. Nah, ini ada landasan pendidikan faktual dan ideal. Nah, landasan pendidikan itu ada dua hal yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah ideal. Nah, faktual ini dalam arti normatif. Jadi, landasan pendidikan itu pastinya normatif. Pendidikan itu normatif dalam artian tuh bahwa hal-hal itu pasti real, ya. Jadi hal-hal itu pasti real. Biasanya ada di dalam filsafat atau landasan filosofis pragmatisme.
bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu akan faktualnya seperti ini. Matematika memang faktualnya 1 tambah 1 itu 2, dan kemudian kita mempelajari matematika untuk bisa coding misalnya, untuk bisa menghitung, itu faktualnya. Dan idealnya adalah attitude ataupun etika. Nah, makanya landasan pendidikan tidak boleh dipisahkan dari yang namanya faktual dan ideal. Nah, struktur landasan filosofis pendidikan, kenapa saya bawa ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Karena tadi dalam memahami filsafat apapun, itu teman-teman akan menemukan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa ontologi itu adalah dasar atau hal yang paling fundamental atau hakikat. Jadi kalau kita kasih contoh nanti ya, epistemologi itu cara mempelajari hakikat itu, ya. Kemudian aksiologi itu adalah setelah kita tahu dasarnya, kita tahu mempelajari ataupun menemukan atau mendapatkan hakikat atau dasarnya seperti apa, kita akan tahu nih outputnya ataupun nilai-nilai yang akan atau value-nya yang akan kita hasilkan atau dapatkan itu seperti apa. Ini secara teoritisnya. Nanti kita berikan contoh biar lebih permudah lagi. Nah, ini mungkin lebih mendalam lagi atau teknis lagi, implikasi ataupun hubungan ataupun implementasi konsep filsafat dengan konsep pendidikan. Kemarin-kemarin kita membahas tentang filsafat itu bagaimana realisme, idealisme, kemudian pragmatisme dan yang lainnya. Nah, agar tidak lebih bingung lagi, sebelumnya kita akan membahas dulu ini aliran-alirannya dulu. Sebelum kita mempelajari implementasi atau implikasi filsafat dengan yang namanya pendidikan, kita harus mengetahui dulu aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Ya, saya harap semuanya dicatat ya, soalnya ini akan keluar nanti. Nah, pertama kemarin kita bahas tentang aliran idealisme. Aliran idealisme ini ada dalam aliran landasan filosofis pendidikan. Aliran landasan filosofis pendidikan ataupun aliran idealisme itu dikembangkan oleh namanya Plato, salah satu filsuf dari Yunani. Nah, dia mengembangkan aliran idealisme bahwa aliran ini ataupun pendidikan itu tidak boleh mengedepankan hal yang lain selain daripada spiritual ataupun kemampuan berpikir. Jadi spiritual ini adalah jiwa. Kalau dalam konteks filsafatnya, Plato itu pernah bilang, kalau misalnya teman-teman, misalnya Muti ini di samping Muti atau depan Muti itu ada kursi, menurut Plato tuh kursi itu bukan kursi seutuhnya kursi, tapi adalah ide ataupun gagasan, ya. Ide ataupun gagasan yang dinyatakan itu sebagai kursi. Jadi bukan real barang kursi, tapi tetap ide. Apapun barang yang material atau real itu tetap sebagai ide. Nah, begitupun dalam konteks pendidikan, aliran idealisme ini adalah attitude ataupun kemampuan berpikir, attitude, kemudian pokoknya dalam pendidikan tuh ada yang namanya afektif. Jadi akhlakul karimahnya si peserta didik. Kemudian aliran realisme. Ini nyata, namanya real, realisme. Nah, nyata ini biasanya ada di dalam kurikulum. Nah, kurikulumnya misalnya matematika, kurikulumnya misalnya ada yang namanya kimia, fisika, dan yang lainnya. Jadi, ilmu pengetahuan atau pendidikan itu harus memfasilitasi hal-hal yang real. Ya, hal-hal yang real adalah mata pelajaran tadi, matematika dan yang lainnya. Kemudian aliran pragmatisme. Nah, ini kalau tadi aliran realisme itu bisa kita kaitkan dalam konteks pendidikan adalah kognitif. Ya, kalau tadi afektif, kemudian kognitif. Kemudian aliran pragmatisme ini praktek. Nah, aliran pragmatisme ini waktu itu Sandra pernah dan Devi ya pernah bahas John Dewey, salah satu tokohnya. John Dewey itu orang Amerika. John Dewey itu atau aliran pragmatisme itu hadir karena latar belakang revolusi industri, urbanisasi, globalisasi. Nah, jadi ini tuh aliran pragmatisme tuh belum lama, baru 2 abad yang lalu. Ya, jadi hadir karena adanya urbanisasi, globalisasi, dan yang lainnya. Karena aliran pragmatisme itu mengajarkan kita untuk bisa mengembangkan peserta didik sehingga bisa mempraktekkan. Jadi tidak hanya keilmuan, tidak hanya spiritual ataupun attitude dari si peserta didik, tapi
aliran pragmatisme ini mengajarkan atau mengembangkan peserta didik itu untuk bisa berpraktek. Dalam konteks pendidikan itu biasa disebutkan psikomotorik ataupun keterampilan seseorang ataupun peserta didik untuk melakukan sesuatu hal. Nah, yang menarik, aliran dalam landasan filosofi pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah aliran landasan filosofis pendidikan berbasis Pancasila. Nah, jadi selain kita mengedepankan afektif, kognitif, dan psikomotorik, at least adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme, di Indonesia juga harus mengedepankan dan khususkan yang namanya Pancasila. Misalnya lembaga pendidikan teman-teman itu berbasis spiritual ataupun agama, berbasis afektif atau agama. Tapi tidak boleh melupakan yang namanya asas Pancasila itu. Karena aliran terkhusus yang dimiliki oleh aliran landasan filosofis pendidikan Indonesia adalah aliran Pancasila. Jadi tidak boleh dilupakan. Kemudian, kita bertemu dengan bagaimana sih hubungan ataupun implikasinya filsafat umum dengan konsep pendidikan. Nah, tadi yang pertama adalah tadi aliran idealisme. Aliran idealisme kalau kita hubungkan kepada tujuan pendidikan, karena idealisme itu adalah bagaimana mengembangkan ataupun memberikan stimulus si peserta didik untuk peserta didik itu bisa berpikir secara kritis, untuk peserta didik itu bisa memberikan stimulus si peserta didik itu harus punya attitude yang baik. Nah, jadi tujuan pendidikan dalam konteks aliran idealisme itu biasanya bagaimana lembaga pendidikan ataupun pembelajaran dalam dunia pendidikan ataupun dalam lembaga pendidikan itu menciptakan peserta didik ataupun lulusan yang berakhlakul karimah, biasanya itu tujuan pendidikannya. Kalau misalnya aliran realisme, tujuan pendidikannya itu adalah biasanya menciptakan peserta didik yang mampu memahami materi-materi pelajaran yang real seperti matematika dan yang lainnya. Ya. Kemudian aliran pragmatisme itu biasanya teman-teman sering dapatkan ya di visi misi ataupun tujuan pendidikan yang sekarang terjadi. Misalnya menciptakan lulusan di tahun 2045 lulusan yang siap daya saing gitu. Lulusan yang siap daya saing dan juga siap memberikan kontribusi terhadap dunia global atau dunia internasional. Nah, itu adalah aliran pragmatisme. Kemudian kurikulumnya dalam landasan idealisme adalah misalnya kurikulum di dalam landasan idealisme itu biasanya tuh karena ideal ya itu kepada attitude lagi. Jadi misalnya nilai-nilai Quran dan hadis itu harus dikedepankan dalam kurikulum di idealisme. Kemudian di realisme itu harus kurikulum-kurikulum yang berbasis teknologi ataupun yang berbasis berbasis kurikulum yang nasional. Itu adalah kurikulum yang matematika, fisika, dan yang lainnya. Kemudian kalau pragmatismenya, misalnya kurikulumnya itu harus sesuai dengan demand ataupun permintaan perusahaan misalnya. Misalnya SMK biasanya profesional dan kalau di pragmatisme itu. SMK ini harus memberikan ataupun mengeluarkan peserta didik ataupun alumni-alumni yang siap daya saing lagi tadi. Makanya kurikulumnya juga harus bisa menjawab hal itu. Kemudian metode pendidikan. Nah, karena kurikulum dan tujuannya juga beda, yang idealisme seperti apa, yang realisme itu seperti apa, dan pragmatisme seperti apa, maka metode pendidikannya pun sama. Nah, metode pendidikannya misalnya di idealisme itu biasanya bagaimana si pendidik ataupun si guru itu memberikan contoh, karena idealisme itu kan pengen ngasih value atau nilai-nilai. Kemudian kalau di realisme itu bagaimana si guru atau si pendidik itu memberikan fasilitas yang maksimal sehingga si peserta didik itu paham semua materi-materi karena realisme real pelajaran. Kemudian pragmatisme itu bagaimana seorang pendidik ataupun guru itu bisa memberikan sebagai
bisa menjadi fasilitator dan juga bisa menjadi mentor juga. Misalnya si peserta didik itu mau menjadi bos atau menjadi entrepreneur, itu bagaimana nih si pendidik itu menjadi fasilitator atau mentor. Nah, kemudian peranan pendidik dan juga peserta didik juga kan beda ya. Kalau di idealisme tuh value-nya itu adalah hal kognitifnya atau pelajaran-pelajarannya, maka peranan pendidik itu juga beda. Pendidik itu kalau di dalam idealisme itu biasanya menjadi transfer of value, orang yang mentransfer value-value. Kalau di realisme itu kan itu. Kamu udah masuk kan ya? Yang kamu masuk dulu dong kuliah yang. Kenapa ini, Devi? Apa? Ya, jadi peranan pendidik di dalam konteks idealisme, realisme, dan pragmatisme juga pasti akan berbeda karena tujuan, kurikulum, dan metodologi juga berbeda. Nah, ini teman-teman harus tahu nih ya. Jadi singkatnya adalah ini, ini aliran idealisme ini kan spiritual. Nah, kira-kira implikasinya atau implementasinya di tujuan pendidikannya seperti apa? Kemudian kurikulumnya seperti apa dan yang lainnya. Jadi pada intinya adalah aliran-aliran dalam landasan filosofis pendidikan itu harus implikatif ataupun harus terpakai dalam konteks pendidikan. Jadi tidak hanya menjadi falsafah ataupun menjadi teori saja, tapi tercantum dalam tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan pendidik dan peserta didik. Itu yang menjadi pengantar dari saya tentang teori atau tentang teks daripada landasan filosofis pendidikan. Ada pertanyaan? Coba dinyalain semuanya. Ada pertanyaan?